Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di konten monolog bola dari channel Bobolaan. Jadi dalam konten monolog bola kali ini kami akan membahas mengenai tim nasional Turki yang digadang-gadang menjadi kuda hitam yang diprediksi bisa menyulitkan tim-tim unggulan di Euro 2020. Kemudian juga seperti biasa akan ada sekilas ulasan mengenai skuad tim nasional Turki di Piala Eropa 2020 ini. Jadi pantengin aja terus video ini sampai akhir. Oke lah, nggak usah berlama-lama ya. Kita mulai aja langsung pembahasannya. Aduh, belum apa-apa udah keceletot ya. Ini dia The Crescent Stars. Oke friend, seperti telah disinggung di awal bahwa timnas Turki itu berstatus sebagai kuda hitam ya di Euro 2020. Tapi sebenarnya status kuda hitam ini seringkali mengiringi perjalanan Turki dalam setiap keikutsertaan mereka di turnamen internasional, baik itu Piala Eropa atau Euro maupun Piala Dunia. Ya, hal tersebut dikarenakan performa atau pencapaian Turki di turnamen internasional itu yang agak sulit diprediksi nih. Jadi kadang-kadang Turki ini bisa menunjukkan performa gemilang hingga mampu meraih pencapaian mengagumkan. Tetapi seringkali juga Turki malah kepayahan hingga tak sanggup bersaing di fase grup, bahkan tidak lolos ke putaran final gitu ya. Sebagai contoh, kiprah mereka di Piala Dunia aja. Mereka itu pernah mencatatkan pencapaian yang cukup mengagumkan dengan menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi setelah meraih pencapaian yang bagus itu, Turki malah gagal lolos ke putaran final dalam 4 edisi Piala Dunia selanjutnya. 2006 di Jerman, 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brazil, dan 2018 kemarin di Rusia. Nah, sementara di Piala Eropa ini performanya memang lumayan baik lah ya dibanding dengan di Piala Dunia, meskipun memang tetap inkonsisten juga sih sebenarnya prestasinya. Jadi anggapan soal Turki bisa berbicara banyak di Piala Eropa 2020 atau Euro 2020 ini tentu tidak hanya berdasar pada cocok logi semata, melainkan melalui analisis dari performa yang ditunjukkan Turki dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya mereka memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Eropa 2020. Jadi Turki itu melaju ke Euro 2020 berkat performa apik mereka di babak kualifikasi. Mereka lolos dengan status runner up grup H pada saat itu. Dalam 10 pertandingan, Turki mampu meraih 7 kemenangan, 2 imbang dan hanya sekali kalah. Hal yang cukup mengagumkan dari perjalanan Turki di fase kualifikasi ini, mereka berhasil membuat Prancis juara Piala Dunia 2018, tim unggulan di Euro 2020, kepayahan gitu ya. Jadi dari 2 pertemuan dengan Prancis, Turki tidak terkalahkan dengan mencatatkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Selain itu, baru-baru ini di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Turki juga baru meraih kemenangan dari salah satu tim besar juga, Belanda, dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Nah, sebuah pencapaian yang gemilang tentunya, apalagi skuad Turki juga tidak diisi dengan pemain bintang kelas 1 ya. Artinya kekuatan utama dari Turki ini ada pada kolektivitas mereka sebagai sebuah tim. Hal inilah yang kemudian membuat Turki dianggap bakal menjadi kuda hitam yang menyulitkan tim-tim unggulan di Euro 2020. Sementara di fase grup sendiri, Turki itu ada di grup A bersama Italia, Swiss, dan Wales. Bila melihat peta kekuatannya, memang Italia menjadi lawan terberat untuk Turki. Selebihnya ya di atas kertas mungkin bisa dilewati meski memang tidak akan mudah. Prediksi saya atau prediksi kami, kemungkinan besarnya Turki bisa lolos ke fase gugur, minimal dengan status runner up grup lah. Masuk ke pembahasan mengenai bedah skuad, ulasan skuad. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa memang Turki ini tidak dihiasi pemain bintang kelas 1. Meski begitu, beberapa nama seperti Hakan Çalhanoğlu bahkan atau Burak Yilmaz tampaknya akan menjadi pemain kunci di skuad Turki ini. Jadi Çalhanoğlu kita tahu dia adalah pemain paling penting dan juga bisa dibilang bintang di skuad Turki. Dia adalah tipikal jenderal lapangan tengah yang
punya permainan yang brilian, dia bisa membelah pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Selain itu Calhanoglu juga punya kemampuan yang baik dalam hal eksekusi bola mati. Jadi ini bisa menjadi senjata rahasia ketika Turki mengalami deadlock di situasi open play. Dan Calhanoglu ini juga memainkan peran sangat penting lah di lini tengah Turki ini. Tentunya kemampuan dia sangat diharapkan bisa menghidupkan permainan dari lini tengah, terutama dalam mengatur permainan. Selanjutnya ada Burak Yilmaz. Tentunya dia diharapkan bisa menularkan kesuksesannya bersama Lille musim ini. Kita tahu Lille menjadi juara di Ligue 1 2020-2021, menghentikan dominasi Paris Saint-Germain, dan Yilmaz ini menjadi salah satu aktor sentral lah ya dalam keberhasilan tersebut. Ya bisa dibilang Yilmaz ini adalah salah satu striker terbaik Turki pada saat ini. Jadi setelah era kejayaan Hakan Şükür muncullah nama Yilmaz gitu ya. Nah di level klub sendiri di semua kompetisi untuk musim ini bersama Lille dia memainkan 19 pertandingan dengan torehan 14 gol dan 5 assist. Tentu sangat produktif sekali ya. Jadi karena dari 19 pertandingan tersebut dia selalu bisa memberikan kontribusi yang cukup baik lah untuk klubnya. Nah diharapkan juga pasti di Turki pun seperti itu. Nah terkait skema permainan, jadi kemungkinannya akan ada dua nih skema atau formasi yang akan diandalkan oleh pelatih Şenol Güneş ya. Yang pertama adalah 4-1-2-1-2, kemudian ada 4-2-3-1. Akan tetapi kemungkinannya nih kayaknya bakal 4-2-3-1 nih. Dengan Yilmaz tentunya diplot sebagai penyerang utama. Jadi peran Yilmaz itu nantinya akan didukung oleh Calhanoglu sebagai gelandang serang. Sementara di sektor flank ada Yusuf Yaziki. Kemudian ada Kenan Karaman juga di posisi flank, dan di winger pun masih ada sosok Cengiz Under yang bisa menusuk masuk ke skuad utama. Sementara Ozan Tofun dan Okay Yokuslu kemungkinan akan membentuk poros double pivot di lini tengah. Ada juga Umut Meras dan Zaki Çelik yang akan berpasangan di area back sayap. Adapun di sektor back tengah memang ada sejumlah pilihan yang dimiliki Güneş karena ada sosok Ozan Kabak, Çağlar Soyuncu hingga Merih Demiral ya. Akan tetapi kalau melihat kecenderungannya mungkin Demiral dan Soyuncu ini akan lebih diandalkan untuk mengisi pos back tengah. Namun Güneş juga bisa melakukan eksplorasi secara taktikal dengan memasang skema 3 back, yaitu memasang Demiral, Soyuncu dan Kabak sekaligus di garis pertahanan. Adapun di pos penjaga gawang sudah dipastikan menjadi milik Ugurcan Çakır ya. Oke, tentunya sangat menarik ya menanti kiprah Turki di Euro 2020. Apakah mereka bisa melaju jauh bahkan atau bisa mengulang kesuksesan mereka di keikutsertaan mereka sebelumnya dengan menjadi juara ketiga ya, atau meraih tempat posisi ketiga ya, kita lihat saja nanti. Jadi ya cukup sekian lah ulasan dari kami mengenai timnas Turki ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penuturan, informasi atau penyebutan nama-nama pemainnya karena susah ya ternyata. Nah, jadi untuk kalian yang mau request sama pembahasan dari kami, tentunya bisa banget, kalian bisa langsung aja dengan menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.